penelitian yang teman-teman kerjakan. Kemudian kira-kira apa saja yang bisa diperbaiki gitu ya dari yang teman-teman sudah kerjakan. Nah, bagian akhir ya. Jadi itu ya yang dimaksud 30 halaman itu tadi sebenarnya dari bab 1 sampai bab 4 aja ya, teman-teman ya. Itu adalah maksimal 30 halaman. Nah, kemudian selebihnya itu bisa teman-teman letakkan di lampiran ya, teman-teman ya. Di sini lampiran apa bagian akhir itu di sini terdiri dari daftar pustaka. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan lampiran ya. Jadi lampiran itu bisa berisi dari source code ya. Mungkin secara lengkap itu bisa teman-teman cantumkan di sini ya, karena nggak mungkin kalau itu dicantumkan di bagian isi. Kemudian dataset yang digunakan, catatan lapangan, ya, catatan diskusi, misalkan seperti wawancara, observasi, dan sebagainya gitu ya. Kemudian juga nanti di paling akhir teman-teman lampirkan daftar riwayat hidupnya ya, di bagian paling akhir. Dan nanti setelah teman-teman selesai ya dalam menulis laporan tugas akhirnya itu akan dilaksanakan sidang ya, sidang tugas akhir yang mana itu nanti akan dikelola oleh program studi yang mana di sini mahasiswa wajib melakukan atau menyetorkan hasil laporan tugas akhirnya ya yang sudah final gitu ya, yang sudah disetujui oleh dosen pembimbingnya. Nah, ini nanti akan ada sebenarnya nanti akan ada sosialisasinya sendiri ya teman-teman ya. Jadi mungkin akan saya bahas secara singkat saja. Jadi nanti untuk sidang itu juga nanti akan dilaksanakan secara sinkron ya teman-teman ya pastinya ya. Melalui fitur Vicon juga yang ada di LMS ya, melalui Zoom. Dan nanti di sini pokoknya teman-teman akan dikuliti gitu ya tentang apa yang teman-teman sudah kerjakan ya. Apakah itu eh, sudah layak untuk teman-teman bahas atau tidak dan juga apakah itu teman-teman mengerjakan sendiri atau tidak dan apakah teman-teman paham apa yang dikerjakan atau tidak itu di sidang itu akan dibahas semuanya. Ya, jadi nanti tolong dipersiapkan baik-baik ya. Jadi kalau udah waktunya datang ya sidang tersebut, silahkan segala sesuatunya dipersiapkan dengan baik gitu ya. Baik dari sisi teknis maupun sisi non teknisnya. Ya, nanti akan ada sosialnya sendiri ya teman-teman. Jadi mungkin nggak akan saya bahas secara detail. Dan nanti untuk sidang itu teman-teman nanti akan ada dua penguji ya teman-teman ya. Jadi pembimbing itu teman-teman nanti akan dapat satu ya masing-masing. Nah kemudian saat sidang itu nanti akan ada dua penguji yang mana nanti masing-masing penguji akan ya akan menguji tadi ya, menguji tugas akhir teman-teman secara bergantian gitu ya dalam suatu forum sidang tugas akhir itu sendiri. Yaitu untuk waktunya sendiri teman-teman sidang tugas akhir itu adalah total itu diharapkan maksimal 1 jam ya teman-teman ya pelaksanaannya ya. Tapi mungkin dalam realisasinya ya mungkin lebih sedikit ya, mungkin lebih 5 menit, lebih 10 menit gitu ya, atau 15 menit gitu. Nah ini nanti ya mungkin nggak akan saya bahas dulu ya. Jadi intinya teman-teman nanti kalau sudah sidang tugas akhir ya, ini adalah forum formal ya, yang sangat formal. Jadi teman-teman diharapkan untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Nah nanti kalau sudah teman-teman sudah melaksanakan sidang tugas akhir, yaitu nanti pasti akan ada catatan perbaikan ya. Jadi akan ada catatan perbaikan sidang tugas akhir. Nah itu silahkan teman-teman kerjakan perbaikannya ya. Nah nanti kalau udah perbaikan yang dilakukan nanti setorkan kembali ke penguji ya. Penguji satu, penguji kedua juga termasuk pembimbing ya mungkin jika nanti pembimbing meminta. Setelah itu jika sudah disetujui ya oleh semua pihak, nanti silahkan teman-teman untuk melakukan arsip file tugas akhir. Ya, yang itu nanti akan saya sampaikan kembali untuk teknisnya di akhir nanti. Ya, karena kalau saya sampaikan sekarang nanti kemungkinan pasti kebanyakan akan lupa ya teman-teman ya. Ya, ini ya nanti ya saya sampaikan. Jadi nanti formatnya adalah PDF gitu ya, yang nanti teman-teman kumpulkan. Nah, di sini juga teman-teman ada daftar dosen pembimbing tugas akhir ya, yang nanti salah satunya itu akan menjadi dosen pembimbing teman-teman sekalian ya. Jadi ada 12 dosen ya teman-teman ya yang terdaftar ya. Jadi mulai dari Bapak Warek ya, Bapak Dr. Darussalam, Bapak Dwi Prasetyo atau Pak Pras, Bapak Muhaimin, kemudian Pak Riyad, Ibu Heni, Pak Novi, Pak Ahmad Tusairi, Bu Cian, Pak Ihwani, Pak Ambros, Pak Catur, serta saya sendiri ya teman-teman ya di sini nanti. Oke, saya coba cek ada yang hadir nggak ya kira-kira di sini ya. Oke, sepertinya tidak ada yang ini ya.
Oke, nah teman-teman untuk mulai semester ini saya coba ini yang baru ya teman-teman ya. Untuk penentuan dosen pembimbing ini saya akan coba skema yang baru yang mungkin tidak saya lakukan di semester-semester sebelumnya. Nah, jadi nanti saya akan berikan kesempatan teman-teman untuk memilih dosen pembimbingnya gitu ya. Nanti melalui form yang akan saya bagikan setelah ini gitu ya. Jadi nanti saya pengennya kalau teman-teman melaksanakan tugas akhir ini itu bisa ini ya, bisa atas dasar suka sama suka gitu ya dengan dosen pembimbingnya gitu ya. Berdasarkan kecocokannya masing-masing. Ya karena memang selama ini memang dalam tugas akhir ini yang banyak terjadi itu adalah adanya yang mungkin ini ya yang menghambat selesainya tugas akhir itu adalah ketidakcocokan antara mahasiswa dengan dosen pembimbingnya ya. Nah, karena sebelum-sebelumnya itu kita tentukan ya. Jadi pembimbing itu murni dari prodi ya yang menentukan ya sebelumnya. Nah, di sini kita akan coba teman-teman untuk kami berikan kesempatan untuk memilih gitu ya. Supaya tadi ya untuk pelaksananya juga atas ini ya teman-teman bisa nyaman juga dalam melaksanakan tugas akhir. Nah, namun meskipun gitu ya teman-teman ya meskipun begitu nanti tidak serta-merta pilihan teman-teman itu akan menjadi dosen pembimbingnya gitu ya. Karena kan masing-masing dosen ini kan punya kuota ya teman-teman ya. Punya kuotanya masing-masing. Jadi nggak mungkin misalkan Bapak misalkan Pak Ambros gitu ya. Mungkin banyak yang milih ada dari 150 ya. Ini terakhir saya cek ada 150 peserta dan ini mungkin bertambah ya nanti sama 1 atau 2 minggu ke depan. Misalkan Pak Ambros yang memilih itu ada 50 mahasiswa gitu misalkan. Nah kan nggak mungkin saya plot ke Pak Ambros semua gitu ya. Jadi nanti dosen itu akan punya kuotanya masing-masing ya teman-teman ya. Jadi, nah untuk oleh karena itu nanti di form itu juga teman-teman saya akan minta teman-teman untuk menyertakan bukti komunikasi dengan dosen yang dipilih gitu ya. Jadi kalau ada buktinya dan itu dosen tersebut sudah menyetujui, ya nanti akan saya prioritaskan untuk diplot. Tapi kalau tidak ada buktinya ya, tidak ada bukti komunikasinya, dan teman-teman belum melakukan komunikasi dengan dosen tersebut, ya itu nanti ya akan kita prioritaskan nomor sekian gitu ya teman-teman tersebut. Kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi mungkin bisa mulai ini ya, mulai hari ini atau mulai besok ya mungkin ya, karena udah malam ya. Karena hari ini sudah sangat malam, jadi mungkin mulai besok teman-teman bisa coba mendekati ya dosen-dosen calon pembimbingnya, kemudian di chat ya melalui chat boleh atau kalau mungkin dosennya lebih prefer melalui email bisa melalui email juga. Nah, nanti silakan screenshot chat tersebut nanti dikirimkan atau dilampirkan di Gform yang akan saya bagikan nanti. Nah, ini untuk timeline-nya teman-teman. Ini sorry ya, ini untuk semesternya ini belum saya update ya. Ini seharusnya semester ganjil 2025-2026. Nanti setelahnya akan saya update. Itu di sekalian deh mungkin biar nggak lupa. Nah, nanti di semester ini teman-teman itu penentuan dosen pembimbing itu akan kami umumkan minggu depan ya. Jadi dosen pembimbing itu akan kami umumkan nanti mungkin insya Allah di hari Sabtu atau Minggu ya mungkin ya teman-teman ya. Itu akan kami umumkan. Setelah itu teman-teman bisa mulai melakukan bimbingan ya. Di sini termasuk bimbingan itu kan teman-teman melaksanakan penyusunan laporan TA ya, atau tugas akhir dari bulan nanti kita berikan waktu dari bulan Oktober sampai maksimal itu di bulan Februari. Ya, ini maksimal ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman udah selesai di Januari ya nggak masalah gitu ya. Nah, nanti kita akan mulai pelaksanaan sidang tugas akhir itu di bulan Januari sampai bulan Maret 2026. Ya, jadi kita akan ya kalau bisa mulai Januari ya teman-teman ya karena semester ini itu untuk waktu pelaksanaan TA-nya itu lebih pendek gitu ya daripada semester genap. Nah, kemudian nanti di bulan April kita melaksanakan yudisium, kemudian wisuda ya. Insya Allah semoga teman-teman di sini bisa ke tahap ini semua gitu ya di bulan Juni atau Juli 2026. Gitu ya teman-teman ya. Oke, mungkin itu saja dari saya teman-teman dan sedikit ya saya akan coba tampilkan di form yang sudah saya siapkan ya. Jadi isinya ya nanti yang akan teman-teman isi itu adalah seperti ini ya. Jadi untuk pengisian ini nanti saya berikan waktu teman-teman
mengisi itu paling lambat hari Jumat ya, 24 Oktober 2025 ya. Jadi teman-teman punya waktu sekitar 5 hari ya untuk mengisi GFORM ini. Nanti saya akan inputkan beberapa data dasar ya, termasuk email, nama, NIM, nah satu semester, ya, jumlah SKS lulus, kemudian jumlah SKS yang diambil di semester ini, ya. Akan teman-teman isi ini untuk satu semester sampai jumlah SKS ini teman-teman tolong isi angkanya saja gitu ya. Nggak usah ditulis berapa SKS apa belakangnya nggak usah ditulis gitu ya, nggak usah ada embel-embelnya. Nah kemudian mungkin di sini teman-teman ada yang melanjutkan dari semester lalu gitu ya. Nanti silakan diisi aja sesuai ininya masing-masing ya, referensinya masing-masing. Kemudian nanti akan saya minta teman-teman untuk ada dua usulan ya. Jadi yang pertama itu usulan judul sama usulan pembimbing. Nah untuk usulan judul ini saya minta teman-teman untuk mengisikan dulu peminatan yang diambil ya teman-teman ya selama berkuliah di prodi informatika ini. Untuk data science bisa ya ada dua ya teman-teman ya di sini data science dan network specialist. Nah kemudian di sini teman-teman bisa mengisi judul usulan judul tugas akhirnya yang ini sifatnya itu belum apa tidak tetap ya teman-teman ya, tidak bersifat tetap ya, ini sifatnya masih bisa disesuaikan atau bisa diubah setelah nanti teman-teman berkonsultasi dengan dosen pembimbingnya masing-masing. Nah, kemudian saya akan berikan opsi juga di sini teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin mengusulkan dosen pembimbing, teman-teman bisa memilih opsi ya. Tapi kalau memang teman-teman tidak ingin memilih ya, di sini misalkan teman-teman sudah menyerahkan ya dari prodi untuk plotting ini, ya nanti silakan diisi aja tidak gitu ya di sini ya. Jadi nanti untuk kalau yang mesti tidak berarti nanti akan kami pilihkan ya dosen pembimbingnya sesuai dengan judul yang teman-teman usulkan. Nanti di sini akan ada usulan dosen pembimbing juga teman-teman. Ada 12 dosen yang saya cantumkan di sini namanya. Teman-teman silakan pilih aja. Nah ini saya ada berikan 3 pilihan ya teman-teman ya. Pilihan satu, pilihan dua, sampai pilihan tiga. Nah jadi misalkan di sini ya teman-teman sudah misalkan di sini memilih tadi ya misalkan kasusnya Pak Ambros teman-teman pilih. Nah kemudian ternyata Pak Ambrosnya ini sudah penuh dan teman-teman apa tidak masuk dari list bimbingannya Pak Ambros, teman-teman akan diarahkan ke pilihan keduanya. Ya. Nah, kalau pilihan keduanya juga penuh, kasusnya sama seperti pertama, nanti akan diarahkan ke pilihan ketiganya, gitu ya. Nah, tapi di sini teman-teman bisa yang wajib diisi adalah pilihan pertamanya saja, gitu ya. Jadi misalkan kalau Pak saya pengennya sama Pak Ambros saja, gitu ya, misalkan ya. Nanti kalau nggak sama Pak Ambros ya udah nanti saya serahkan ke Prodi, gitu ya. Nah, itu teman-teman cukup isi pilihan pertamanya saja. Pilihan kedua sama ketiganya nanti tidak perlu diisi ya, atau cukup dikosongkan saja. Di sini nanti kalau teman-teman di sini diharapkan kalau teman-teman udah punya pilihan itu silakan segera berkomunikasi ya dengan calon dosen pembimbingnya ya. Kemudian kalau udah ada upaya komunikasi teman-teman pilihkan ya. Ya dan ini ya ini teman-teman sudah berkomunikasi dan dosen yang bersangkutan itu sudah menyetujui gitu ya. Teman-teman isikan ya. Kalau memang belum ada komunikasi atau mungkin dosen tersebut tidak merespon gitu ya. Ya mungkin bisa diisi tidak di sini gitu ya. Nah, kemudian di sini saya pilih teman-teman silakan upload bukti komunikasi ya dengan dosen yang dimaksud gitu ya. Nanti kalau ada beberapa file bisa disatukan aja ya karena di sini saya batasin untuk jumlah filenya itu hanya satu aja yang diupload ya, bisa berupa foto, bisa berupa PDF gitu ya yang bisa teman-teman upload. Nah, kalau ada catatan tambahan ya mungkin bisa teman-teman pilih apa isikan di sini ya. Ini opsional sifatnya. Oke gitu ya. Ini mungkin saya bagikan linknya sekarang ya barangkali ada yang mau mengisi sambil kita sesi tanya jawab silahkan bisa diisi gitu ya. Oke baik silahkan teman-teman bisa kita mulai tanya jawab silakan jika ada pertanyaan bisa ditanyakan. Selamat malam, Pak. Oke, coba saya coba yang present dulu ya. Silakan Mas Ismail ya coba. Ya, Izin bertanya, ya Pak, izin bertanya, Pak. ya silakan Ini teman-teman. saya kan mahasiswa, anu Pak ya, apa, yang bukan reguler ya.
kalau seumpama saya ingin tahu dosen-dosen mana eh, yang memiliki spesialisasi data science atau spesialisasi jaringan itu yang mana Pak ya? Sehingga nanti biar kita milihnya enak gitu. Jadi kadang-kadang kan saya kan memilih peminatan di jaringan ya. Kemungkinan besar kan saya inginnya juga memilih dosen pembimbing yang memiliki spesialisasi jaringan seperti itu Pak. Terus yang kedua ini seumpama saya punya beberapa judul ya ide judul itu nanti bagaimana Pak? Jadi nanti judul itu mana yang bisa relevan atau judul itu yang bisa saya gunakan atau yang mudah diimplementasikan itu kan saya juga ingin berkonsultasi dengan dosen tersebut. Gitu sih Pak. Terima kasih. Ya, oke. Oke, Mas Ismail ya. Tadi pertanyaannya bagus ya. Caranya gimana ya kita tahu bahwa masing-masing dosen itu spesialisasinya apa aja. Nah, itu teman-teman untuk pertanyaan tersebut ya. Mungkin teman-teman bisa cek di eh, Google Scholar-nya masing-masing dosen gitu ya. Ya, jadi Google Scholar itu berisi dari penelitian-penelitian yang pernah dilakukan oleh dosen tersebut gitu ya. Jadi tinggal ini aja ya. Mungkin saya share screen juga. Bentar. Oh, ya, jadi teman-teman tinggal ketikkan aja Scholar. Ya, kemudian di sini coba cari aja namanya misalkan ya. Ini tadi, jangan Pak Amrus lagi deh. Mungkin saya coba ke Pak Catur ya misalkan ya. Catur Nugroho. Ya, dituliskan aja nama lengkapnya ya tanpa gelar ya. Karena memang gelar itu nggak masuk ke Google Scholar. Ini, oh ini kayaknya ada banyak Catur ya. Ini coba teman-teman kalau ada beberapa nama diklik dulu aja. Dicari aja nama ininya ya. Nah ini Pak Catur yang di Unsia ya teman-teman ya. Ini yang Universitas ya. Nah, ini ya, teman-teman bisa lihat. Ini kalau Pak Catur itu adalah penelitian-penelitiannya itu kebanyakan berkaitan dengan ada yang sistem pakar gitu ya. Di sini ada juga SAW ya, sistem pendukung keputusan. Ada mesin learning juga di sini gitu ya. Jadi Pak Catur ini memang arahnya ke data science ya, teman-teman ya sebetulnya. Nah, itu juga bisa teman-teman mungkin lihat dari mata kuliah yang diampu gitu ya. Jadi kan mungkin teman-teman kalau mau milih kan biasanya pernah ini ya, pernah berinteraksi dengan dosen sebelumnya gitu ya. Nah, interaksinya itu kan kemungkinan besar teman-teman lakukannya di kelas. Nah, itu nanti cocokkan aja di sana. Kalau penyataan kan biasanya mengajarnya di mata kuliah deep learning gitu ya. Mata kuliah apalagi ya Pak Catur ya. Ya grafika komputer dan sebagainya. Nah, itu ya. Mungkin teman-teman bisa sesuaikan di sana ya. Tapi memang secara umum ya untuk peminatan data ini ya mungkin teman-teman bisa nanti bisa saya tambahkan juga mungkin ya eh, di slide ya mungkin ya sebelum nanti saya bagikan ke teman-teman mungkin kalau teman-teman pengennya ke peminatan data science ya yang biasanya spesialisasi di sana itu adalah mungkin yang pertama seperti saya ke data science kemudian Pak Catur juga Pak sorry Bucian gitu ya ke sana kemudian Pak Ahmad ya Ahmad Husairi itu juga ke sana arahnya. Kemudian yang ke jaringan yang benar-benar fokus ke jaringan itu biasanya seperti Pak Amros ya ke Pak siapa ya Pak bukan Pak Catur Pak Iwani ya meskipun sebenarnya Pak Iwani juga ke data science juga bisa gitu ya ke Pak Ucuk ya Pak Dokter Warek ya Pak Dokter Ucuk itu juga fokusnya ke jaringan gitu ya tapi sebenarnya beberapa dosen juga bisa ini ya sebenarnya ya teman-teman ya bisa kedua-duanya ya seperti kayak Pak Riyad itu mau ke data science mau ke network juga bisa Pak Iwani juga sebenarnya termasuk ke sana gitu ya. Nah itu nanti tergantung juga kecocokan teman-teman ya. Jadi kecocok-kecocokan juga mungkin dari selama ini berinteraksi teman-teman merasa nyaman gitu ya. Selama diajar teman-teman merasa enak dengan dosen tersebut gitu ya. Mungkin bisa dipertimbangkan untuk sebagai pembimbing. Ya, nah, tapi untuk detailnya teman-teman ini ya, salah satu caranya bisa melihat ke Google Scholar-nya masing-masing. Nanti silakan dicek. Jangan lupa untuk afiliasinya teman-teman juga pastikan ya itu diunci atau enggak ya. Takutnya ada beberapa nama yang sama gitu ya. Oke gitu ya mungkin Mas Ismail ya untuk pertanyaan yang pertama.
Yang kedua apa tadi? Sorry saya agak ini. Tadi udah kejawab belum yang kedua Mas Ismail? Yang kedua tadi apa ya? Tadi kan dosen yang mana ya? Terus saya juga lupa. Maaf ya. Oh iya saya lupa kameranya. Tentang dulu Mas. Apa mungkin yang teman-teman yang lain ada ini nggak tadi? Ada yang Iya, tentang judul sepertinya. Kalau ada beberapa judul Oh ya. bisa didiskusikan. nah betul itu juga salah satu eh, fungsi dengan dosen pembimbing juga itu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ada beberapa opsi judul ya nanti teman-teman di awal-awal gitu ya nanti teman-teman pastikan dulu judulnya gitu ya dengan dosen pembimbing. Jadi judul itu bisa teman-teman coba setorkan dosen pembimbing nanti dosen pembimbing akan memberikan masukan gitu ya. Jadi untuk kekurangan kelebihannya apa judul tersebut gitu ya. Kemudian kira-kira apakah judul tersebut layak gitu ya untuk dijadikan judul tugas akhir atau enggak gitu, itu bisa di sana nanti ya nanti bisa didiskusikan ya Mas Ismail ya kalau sudah dapat dosen pembimbingnya. Jadi untuk sementara ini teman-teman coba untuk yang di form itu judul yang dimasukkan itu adalah judul yang mungkin teman-teman paling prefer ya di sana gitu ya. Dan itu sekali lagi sesuai dengan peminatan ya teman-teman ya judulnya tersebut. Oke, mungkin itu Mas Ismail ya. Oke, selanjutnya mungkin ada Mas, saya lihat dari yang resen ya teman-teman ya. Nanti setelah itu saya baca dari yang chat. Mas Dandi, silahkan. Ya, gimana Mas Iya Dandi? Pak, izin Pak saya Dandi dari informatika. Ini sebetulnya kan tadi sempat disebutkan bahwa kita itu hanya dapat satu dosen pembimbing itu. Nah, apakah hanya dapat satu dosen pembimbing itu aja atau ada backupnya Pak? Ini sebetulnya berkaitan dengan apa ya? Mungkin ada beberapa masalah ya nanti entah itu dosennya berhalangan hadir atau berhalangan untuk membimbing atau mungkin ada yang arahan-arahan lainnya seperti dosen pertama itu lebih condong ke teknisnya, yang kedua itu lebih condong ke sistematika penulisan dan lain-lain seperti itu, Pak. Oke, Mas Dandi untuk dosen kita mulai per semester kemarin ya, per semester lalu itu kita eh, cuman plotkan masing-masing mahasiswa itu satu ya, satu dosen saja gitu ya, dosen pembimbing saja. Nah, kalau tadi mungkin kalau terjadi kasus-kasus ya yang seperti Mas tadi sebutkan gitu ya, misalkan dosennya tidak bisa dihubungi gitu ya misalkan ya, kemudian susah untuk waktu bimbingannya teman-teman mungkin tidak pernah cocok gitu ya, atau mungkin ternyata di tengah-tengah ditemukan hal yang tidak ini ya tidak cocok itu silakan teman-teman bisa segera disampaikan ke prodi ya hal tersebut gitu ya. Nah nanti kalau pertama mungkin kalau masalah dosennya itu susah dihubungi atau enggak merespon chat mahasiswa dan sebagainya nanti akan coba saya ini ya saya sampaikan teguran gitu ya ke dosennya gitu ya. Saya tanya dulu dosennya ini kira-kira apa kendalanya gitu atau mungkin lupa lupa balas saja atau mungkin chatnya tidak terbaca. Nah, kalau seperti itu masalah-masalah seperti itu nanti kalau bisa diselesaikan secara diskusi ya nanti kita selesaikan secara diskusi gitu ya. Tapi kalau memang tidak bisa diselesaikan secara diskusi ya misalkan tidak cocok gitu ya. Masalah kita cocokkan dosennya itu mungkin sudah apa ngotot akan satu hal ya gitu hal tersebut tidak bisa dipenuhi oleh mahasiswa gitu ya. Sederhananya seperti itu. Nanti silahkan segera melapor aja teman-teman ya kasus seperti itu ya. Nanti di pertengahan akan kita lakukan perubahan dosen gitu ya. Ya misalkan pembimbing gitu ya Maya daripada takutnya kalau ditunggu-tunggu sampai akhir kan nanti kasihan teman-teman juga gitu ya kalau masalahnya tidak bisa diselesaikan secara diskusi gitu ya kurang lebih gitu ya Mas Dandi ya nanti kalau ada masalah ya kita akan tampung gitu ya di prodi dan nanti akan kita selesaikan Nah, coba baik, Pak. selesaikan bersama-sama Terima kasih, Pak. ya siap Mas Dandi oke selanjutnya silakan Mas Farhan silakan Oke, baik Pak. Apakah suara saya terdengar ya Pak? ya terdengar Mas Oke. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya Muhammad Fernanto dari Informatika. Untuk pertanyaannya, untuk saya kan tadi sudah disebutkan kalau apa namanya untuk eh, ada minimal SKS yang wajib diselesaikan itu 120 ya Pak. Nah, saya itu sekarang di selain mengambil untuk tugas akhirnya ada beberapa juga matkul yang
mungkin semester depan baru terpenuhi untuk 120 SKS-nya. Nah, yang ingin saya tanyakan, eh, misalkan saya ingin untuk mengajukan kayak seperti yudisium itu di semester depan, apakah kayak syarat-syarat yang misalkan di semester ini sudah saya lalui kayak contohnya untuk persyaratan untuk memenuhi syarat yudisium tadi kayak pertemuan dengan dosen minimal 5 kali itu apakah diakumulasi untuk semester depan ya Pak? Mungkin itu untuk pertanyaan dari saya. Oke, Mas Farhan. Ya, ya mungkin kalau emang sudah tidak memungkinkan untuk sidang sekarang gitu ya, mungkin sidangnya mungkin minggu depan, itu tetap ini ya, tetap terakumulasi ya Mas Farhan nanti ya. Jadi misalkan semester ini bimbingannya 4 kali, kemudian ya berarti semester depan tinggal bimbingan 4 kali lagi gitu ya. Karena itu maksudnya 8 kali itu bukan dalam satu semester gitu ya, tapi dari awal sampai akhir eh, laporan itu jadi gitu ya, laporan tugas akhirnya jadi. Ya, gitu ya Mas Farhan ya mungkin ya. Atau sebenarnya saran saya gini ya, saran saya buat teman-teman yang mungkin tidak memungkinkan untuk sidang sekarang gitu ya. Karena beberapa alasan ya, seperti yang saya sebutkan tadi, ya itu silahkan sebaiknya kalau saran saya pribadi ini ya, sebaiknya teman-teman ambilnya semester depan aja gitu ya. Tidak perlu ambil sekarang gitu ya. Karena apa? Karena memang eh, ya nanti akan ini ya, maksudnya akan ya takutnya kalau sebenarnya untuk tugas akhir atau skripsi untuk level teman-teman S1 gitu ya, level sarjana itu menurut saya cukup diselesaikan dalam satu semester saja gitu ya, tidak perlu lebih. Kecuali mungkin teman-teman yang kalau udah ambil magister gitu ya, kalau tesisnya S2 itu minimal 1 tahun gitu ya. Nah kalau S3 itu minimal 2 tahun itu pelaksanaannya. Ya maksudnya saran saya daripada ini ya, daripada menambah beban pikiran gitu ya, daripada ini ya. Jadi untuk KHS-nya nanti kan juga kelihatan jelek ya, kalau misalkan kalau mata kuliah itu nggak selesaikan nanti dicatatnya kan nilainya E gitu ya teman-teman ya. Itu kan nanti untuk KHS-nya nggak baik gitu ya, kelihatan kurang bagus gitu. Jadi saran saya yaitu ya tadi teman-teman mengambil di semester depan aja. Ini Mas Wadan, saya lihat kok ini ya mata kuliah pilihannya diambil semua ya ini ya. Harusnya sih nggak perlu diambil semua ini Mas ini. Gimana Pak? Ya mata kuliah pilihan ini kenapa diambil semua ini Mas Wadan? Eh, Sebenarnya untuk memenuhi untuk minimal SKS itu sih Pak. Iya ini malah mata kuliah wajib ada yang nggak diambil ini kayak sistem pakar ini belum diambil ini Mas. Untuk sistem bakar sepertinya saya sudah dikonversi Pak untuk di. Iya tapi saya lihat di transkripnya nggak ada ini Mas transkrip konversinya. Oh iya ya Pak. Coba Soalnya- mungkin saya minta ini relawan salah satu teman-teman mahasiswa boleh ini nggak? Boleh ada yang buka si akadnya nggak mungkin ya? Saya mungkin coba tunjukkan gimana cara ngelihat mata kuliah yang ini ya, yang mungkin kelewat gitu ya. Iya, Mas Farhan coba dicek di transkripnya itu mata kuliah sistem pakar itu nggak ada itu di sana. Ini mungkin Mas Farhan ini ya, saya coba ini kayaknya bisa sidang semester ini sih ini ya. Cuman ya itu sistem pakar ini harus diambil sekarang ini. Jadi mata kuliah peminatan ini ya, ada peminatan ya sistem operasi jaringan itu di drop aja Mas ya ini. Oh maaf Pak, berarti kalau untuk apa SKS yang saat ini sedang diambil itu ini ya termasuknya udah masuk yang syarat minimal itu ya Pak? Iya, tapi ada ya itu tadi syarat tambahnya ya nggak serta-merta 144 SKS ya ininya ya. Tapi harus mata kuliah wajib itu diambil semua. Nah, sistem pakar kan belum diambil nih Mas Farhan. Ya, jadi Oh, ini saya batalkan aja ya KRS-nya ya. Kemudian dipilih sistem operasinya di drop, kemudian ambil mata kuliah sistem pakar Mas Farhan. oh iya baik Pak. Gitu aja ya mungkin ya. Biar Iya ini ya. baik. Ya, soalnya nggak Oke. bisa sidang semester ini kalau kayak gini KRS-nya. Oh iya baik. Gimana? Ini ya saya batalkan sekarang ya Mas Farhan ya. Iya Pak. Coba Baik. biar coba sambil diisi. Seharusnya untuk mata kuliah yang udah diambil sih nggak masalah sih Mas Farhan ya. Yang lainnya ya, kayak data mining, NLP gitu itu harusnya nggak kan udah ini ya mungkin udah melakukan aktivitas di LMS itu harusnya nggak ada gangguan sih. Oh iya baik Pak. Ini ya coba saya bantu hapuskan ya juga ya mata kuliahnya silakan diisi untuk mata kuliah sistem pakar ya Mas Farhan. Oh iya baik. Terima Ntar kasih Pak. kalau udah lapor ke saya aja ntar saya bantu untuk validasinya biar cepat. Oh iya baik. Oke selanjutnya Oke. Terima ada kasih Pak lagi Mas atas Farhan. kesempatan yang diberikan. Oke, mungkin itu dulu saja Pak. Oke siap Mas Farhan.
Silakan mungkin saya coba ini ya Pak Nur Amalia. Oke, baik. Sebelumnya selamat malam, Pak Syahid dan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Nura Maria Putri dari Prodi PJJ Informatika. Kebetulan saya ini mahasiswa konversi, Pak, dari LP3I. Mau izin bertanya, Pak, kan terkait tadi syarat mengikuti tugas akhir itu ada minimal SKS yang sudah lulus ya, Pak. Di situ tuh eh, apa sih untuk 120 SKS. Nah, untuk mahasiswa konversi itu kan saya lihat Pak di si akad itu total SKS yang terteranya itu di situ ada 114 yang saya lihat dan untuk semester saat ini itu di si akad saya dan teman-teman saya yang konversi itu tertulisnya semester 2 Pak. Nah, berarti di G-form itu nanti kita isinya gimana ya Pak? Dan satu lagi, sebelumnya kan ketika kami diploma itu kami ada tugas akhir, Pak. Nah, sedangkan yang tadi Bapak jelaskan ada terkait untuk teman-teman yang sebelumnya sudah melaksanakan tugas, maksudnya bimbingan tugas akhir ini, kalau masih dilanjutkan itu diisi sudah pernah. Nah, itu untuk kami yang konversi, berarti di G-Form kami isinya itu sudah atau belum ya, Pak? Mungkin pertanyaan Oke. dari saya seperti itu sih Pak. Makasih. Ya baik Pak Nur Amalia ya. Tadi ya betul untuk apa masalah ya untuk itu tadi ya mungkin yang pertanyaan terakhir dulu saya jawab ya. Itu yang saya maksud teman-teman tadi yang sudah mengambil atau belum itu adalah untuk kasusnya untuk yang di Unsia ya teman-teman ya. Ya, jadi itu ya. Jadi tolong nanti apa untuk yang teman-teman jadi jalur konversi itu silahkan diisi ini ya, diisi belum ya, karena yang dimaksud apa sudah mengambil tugas akhir atau belum itu kasusnya di Unsia saja. Karena kan kalau yang udah pernah ambil kan berarti kan udah ada dosen pembimbingnya gitu loh teman-teman. Jadi kalau dosen pembimbingnya berarti nanti saya nggak perlu plot ulang gitu ya, biar nanti melanjutkan ke dosen pembimbingan tersebut. Kecuali ada permintaan perubahan gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang udah ambil dari semester lalu ya di Unsia itu udah ambil mata kuliah tugas akhir, udah pernah bimbingan dengan dosen pembimbingnya, yaitu silakan teman-teman ubah silakan isi di formnya gitu ya kalau mau ada perubahan. Tapi kalau nggak mau ada perubahan ya ya nggak perlu mengisi lagi berarti. Ya gitu aja ya ini ya teman-teman ya. Jadi teman-teman konversi itu yang dimaksud itu adalah untuk yang melanjutkan dari semester lalu yang ada di Unsia. Nah berarti untuk Mbak Nur Amalia tadi kalau status semesternya semester 2 gitu ya. Nanti untuk pengisian di Gformnya sesuai itu aja ya, sesuai semester yang di Unsia ya, Mbak Nur Amalia. Jadi kalau semester 2 ya di semester 2 gitu ya. Kan sebenarnya kelihatan ya teman-teman dari NIM-nya itu mahasiswa mana yang reguler, mahasiswa mana yang konversi gitu ya. Jadi untuk satu semester itu saya gunakan untuk menjaring teman-teman yang dari jalur reguler saja sebetulnya. Oke, kemudian tadi ada lagi ya, Nur Amalia pertanyaannya yang mungkin belum terjawab. Berarti terkait di G-Form mengenai jumlah SKS yang sudah lulus dan semester itu diisi sesuai dengan yang ada di aplikasi Siakat aja ya Pak ya. Iya, tapi mungkin untuk teman-teman ini ya, tadi kemarin saya baru menemukan ini ya, setelah saya cek-cek kembali, kayaknya teman-teman, ini Mbak Nur Amalia dari ini bukan yang STMIK Dharma Dan Bangsa itu bukan? DNBS, iya. Iya, DMBS itu ya. Dharma Negara, iya. Ya itu Betul. kayaknya ada beberapa ini ya, yang kurang sesuai sebetulnya gitu ya. Jadi Iya kayaknya betul. perlu perlu ada ini lagi. Jadi itu nanti ya nanti ditulis ini aja Mbak untuk teman-teman dari DMBS itu seharusnya sih udah lulus 123 ya, 123 SKS. Ya, jadi nanti silahkan di ini aja, diisi 123 aja gitu ya. Nanti untuk ininya menyusul ya, teman besok ya mungkin ya, karena kayaknya untuk bagian akademik itu baru akan kembali besok. Oke, baik Ya, Pak oke. Syahid. Sama mau izin bertanya lagi Pak. Sebelumnya saya sudah ada koordinasi dengan PA terkait nilai mata kuliah yang dikonversi, Pak. Namun ada 3 mata kuliah yang saya lihat nilainya itu C. Nah, itu apakah nantinya berdampak eh, kepada bisa atau tidaknya saya mengambil tugas akhir, atau sebenarnya 3 mata kuliah itu tuh nilai konversinya belum muncul gitu ya, Pak?
3 mata kuliah apa Mbak maksudnya? Yang C itu tadi. Maksudnya mata kuliah Ah, metodologi penelitian dan sebagainya itu bukan atau mata kuliah lain? bukan Pak, ada mata kuliah pemrograman, ada mata kuliah pemrograman, terus ada lagi bukan tentang metodologi penelitian sama yang tadi Bapak jelaskan yang wajib lulus itu sih Pak. Oke, enggak ini maksudnya Sebentar saya khawatirannya cek ini dulu Pak. nilainya nggak cocok atau takut nggak bisa mengikuti ini tugas, nggak bisa lulus tugas akhir ini Mbak Nora Maria. Concernnya di mana ini? Di tidak cocokan sama transkrip sebelumnya atau ini? Iya Pak, betul. Karena saya cek di kampus sebelumnya itu saya sudah pernah menjalani mata kuliah tersebut dan hasil dari transkrip yang sebelumnya tuh nilainya bukan C Pak. Nah makanya saya sempat tanya ke PA dan arahan dari PA coba bisa ditanyakan ke Kaprodi seperti itu sih Pak. Saya sebelumnya sudah ada menghubungi Bapak juga sih Pak. Cuma belum ini terjawab aja. Iya, iya. Mungkin ini Mbak namanya besok besok tolong chat chat saya lagi ya. Jangan hari ini, besok aja takutnya lupa kalau hari ini. Oke, Ya, besok karena saya siap-siap sambil Pak. sambil Makasih banyak menyisir ya Pak. nilai itu nanti ya. Sambil saya sisir nanti sambil saya Mm. sesuaikan kalau ada yang nggak sesuai tadi. Oke Pak Syahid, Ya, baik. gitu ya Terima Mbak kasih banyak Namalia ya. Pak. Oke, siap, Yap. sama-sama. Oke, teman-teman. Yang resen masih banyak ya ini kayaknya. Mas Catur mungkin silakan. Iya, malam Mbak Ya, Said, malam malam Mbak. Catur. Ya, malam Pak. Perkenalkan, saya Catur Pak dari mahasiswa konversi. Kita kan peminatan ini kan kalau saya lihat dari apa yang sudah saya urus di masa yang saya udah, udah lulus itu peminatan kalau misalnya tugas akhirnya ke data science gitu mungkin nggak terjadi di saya aja mungkin ke banyak teman-teman juga di sini itu ada masalah atau bagaimana? Sorry, sorry. Tadi di saya kok ini ya putus-putus ya, sorry. Oh, terus itu Iya, masih sebentar. putus-putus ini, Mas Catur. Coba mungkin chat aja nggak apa-apa, Mas Catur ini kayaknya agak kurang Oke, ini oke, ya. Pak. Oke, oke. Baik, Pertanyaan saya soal ini chat, bukan Pak. tadi, kalau saya ini ya, tadi saya tangkap sepotong-potong ini bukan kalau misalkan teman-teman dari konversi kemudian peminatannya kecampur gitu ya. Itu bukan Mas Catur atau bukan tadi. Iya, Pak. Oke, Jadi oke. misal permintaannya kayaknya kelihatannya banyak ke network, tapi biasanya itu ada sekali. Ya, oke Mungkin juga teman-teman nanti ya. banyak yang mengalami hal yang sama. Nah, oke Mungkin, mungkin mungkin sekalian gitu, saya Pak. ya, sekalian saya jawab buat teman-teman semua juga ya, mungkin yang bertanya hal serupa. Jadi untuk teman-teman yang dari jalur konversi gitu ya, karena mungkin kan memang dari konversinya itu kan ada peminatan untuk mata kuliah ini ya. Mata kuliah peminat apa? Ada mata kuliah yang terkonversi itu maksudnya ke mata kuliah peminatan. Padahal sebenarnya teman-teman nggak pengen ambil mata kuliah peminatan tersebut gitu ya, nggak pengen ambil peminatan tersebut. Nah itu silakan teman-teman ini aja diambil dari eh, peminatan yang ada di Unsia saja deh ininya ya. Jadi kalau misalkan ada 2 mata kuliah yang ke network misalkan ya, ini contoh misalkan kalau Mas Catur ini mata kuliah ada 2 mata kuliah yang itu terkonversi ke peminatan network. Kemudian sebenarnya Mas Catur ini pengen ambil data science gitu ya. Nah, berarti silakan nanti diisinya peminatannya peminatan data science saja gitu ya. Ya, jadi sesuai dengan peminatan yang di Unsia aja ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Oke, semoga menjawab ya Mas Catur Baik, ya. berarti tidak ada masalah ya, Pak, untuk tugas akhirnya. Ya nggak apa-apa deh Tugas karena akhirnya tidak ada masalah berarti ya, Pak. Misal, ya eh, ya, Pak. ya nggak masalah teman-teman ya. Baik, terima kasih, Pak. Oke, selanjutnya mungkin ya mungkin nanti kita maksimal jam 9 ya teman-teman ya ini. Saya coba ini lagi yang ini mungkin saya sebelum ini coba sisir ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa saya jawab. Ini yang bocor suaranya tolong di mute ya. Oke.
Ya, tadi saya coba lihat di chat ada pertanyaan dari Mas Syahrul ya. Itu ada peminatan data science apakah boleh mengambil tema IoT? Ya itu ya. Sekali lagi teman-teman untuk judulnya itu harus sesuai dengan peminatan gitu ya. Kalau data science apakah boleh ambil IoT? Ini boleh saja gitu ya teman-teman ya. Asalkan di IoT tersebut nanti ditambahkan atau diselipkan unsur data science-nya gitu. Ya mungkin nanti di IoT itu selain untuk kan biasanya IoT untuk monitoring ya teman-teman ya. Mungkin nanti ditambahkan untuk ada sedikit machine learning-nya gitu misalkan. Atau ditambahkan sistem pengambilan keputusannya gitu ya. Untuk menunjang mesin learning itu. Nah, nanti untuk hal tersebut teman-teman bisa komunikasikan atau minta saran dari dosen pembimbing tugas akhirnya nanti. Oke, untuk ini apakah bisa mengganti KRS dari Mas Rido ya? Ya bisa Mas Rido ya. Jadi kalau teman-teman tadi ya, kalau ada eh, hal-hal yang tadi membuat teman-teman tidak memenuhi syarat gitu ya, dan itu masih bisa diselamatkan di semester ini, ya silakan nanti teman-teman segera ubah KRS-nya. Ya, nanti coba teman-teman hubungi dosen PA-nya masing-masing gitu ya untuk perubahan tersebut atau mungkin kalau ada kesulitan menghubungi dosen PA-nya, teman-teman bisa menghubungi saya saja gitu ya. Nanti akan saya bantu untuk melakukan pembatalan KRS ya untuk teman-teman sesuaikan lagi. Nah, kemudian dari ini ya, satu lagi mungkin dari yang chat ini apakah peminatan pemilihan dosen pembimbing berpengaruh ke peminatan yang kita ambil. Yang lebih tepatnya sebenarnya peminatan yang kita ambil itu berpengaruh ke dosen ininya ya teman-teman ya, dosen pembimbingnya gitu ya. Sebenarnya teman-teman kalau ini ya, kalau untuk S1 ya, eh, untuk S1 itu kita sebenarnya semua dosen itu bisa ya mau ke mana saja gitu ya. Jadi sebenarnya saya juga meskipun khusus apa spesialisasinya di data science biasanya, tapi saya juga pernah membimbing teman-teman yang di network sebetulnya. Ya, jadi sebenarnya boleh juga gitu ya kalau misalkan teman-teman ada oh ini merasa cocok komunikasi dengan dosen ini gitu ya. Merasa enak komunikasinya, tapi misalkan dosen itu oh selama ini kebanyakan ke network gitu ya padahal saya data science ya. Nanti boleh teman-teman boleh eh, memilih dosen tersebut gitu ya. Nanti tinggal ini aja. Tapi saran saya sebaiknya sih kalau dosennya ini ya, dosen tersebut memiliki peminatan yang sama dengan peminatan yang teman-teman ambil. Ya, maaf ya teman-teman, dan ini agak ngomongnya agak tersenggal ya karena agak mampet juga hidung. Oke, Mas Aprianto mungkin satu lagi nih untuk dosen PA diusulkan menjadi dosen pembimbing boleh apa enggak gitu ya mungkin ya. Ya boleh ya mungkin kalau merasa cocok dengan dosen PA-nya boleh itu dipilih sebagai dosen pembimbing tugas akhir. Nah, selanjutnya mungkin saya coba lanjutkan ke ini ya, ke yang resen, Mas Muhammad. Ini Muhammad Ardiansyah ya bener ya? Silakan. Baik Pak Syahid, terima kasih. Nah, apakah suara saya terdengar Pak sebelumnya? Ya, jelas Mas. Silakan. Baik Pak, perkenalkan Pak, saya Muhammad Ardiansyah dari PJ Informatika Konversi. Saya ingin bertanya Pak, masalah tugas akhir ini Pak, apakah menyelesaikan tugas akhir ini itu batasnya ketika kami menyelesaikan laporannya atau sampai kami mengikuti sidangnya Pak? Lalu eh, kan kayak kata Bapak tadi masalah tugas akhir ini kalau dia belum selesai itu kan akan mendapatkan nilai ya Pak, atau benar nggak itu Pak? Itu terus satu lagi Pak, eh, ketika kami memilih dosen pembimbingnya Pak, terus kami nggak tahu dosen pembimbingnya memilih siapa. Tapi kan nanti kan kami menginput judul yang akan kami buat tuh tugas akhirnya. Itu apakah nanti ketika diusulkan ke dosen pembimbing yang disarankan dari universitas itu akan didiskusikan dulu tidak Pak sebelumnya ke dosen pembimbingnya. Nah, mungkin itu saja sih Pak yang ingin saya tanyakan. Ya, oke. Mas Terima kasih Pak. ya, Mas Ardiansyah ya ini ya untuk dosen tadi untuk dosen itu nanti ya misalkan yang dosen yang teman-teman pilih itu dosennya ternyata tidak ada yang ini ya, tidak ada yang dapat gitu ya teman-teman ya. Mungkin ada prioritas lain yang sudah dapat gitu ya.
Nanti teman-teman akan diplotkan oleh prodi gitu ya. Nah, nanti untuk proses penguploadannya ya nanti eh, kita nggak akan minta persetujuan teman-teman gitu ya. Karena nanti kita akan sesuaikan dengan ininya masing-masing ya. Dengan judulnya masing-masing nanti gitu ya. Dan nanti juga biasanya dosen sih kalau dari pengalaman semester lalu itu malah nggak ada ini ya. Kita nggak minta persetujuan juga gitu ya. Tapi langsung kita plotting saja nanti mahasiswa tersebut langsung bimbingan gitu. Ya jadi nanti teman-teman kalau emang nggak ada yang terpilih ya nanti teman-teman tinggal tunggu aja gitu ya. Nanti pengumuman itu akan kita sampaikan di pekan depan ya, di hari Sabtu atau di hari Minggunya. Kemudian tadi untuk, saya malah lupa tadi. Pertanyaan pertama apa Mas Adiansyah, sorry. Masalah Perihal tugas akhir tugas Pak akhir. yang itu selesainya ketika selesai sidang atau pas Oke, oke, ya, ya. ketika menyelesaikan tugas laporannya. Baik, untuk berakhirnya tugas akhir itu adalah teman-teman ketika sudah mengumpulkan hasil revisi gitu ya. Jadi kan tahapannya teman-teman dapat pembimbing dulu ya. Pertama dapat pembimbing. Kedua teman-teman melakukan bimbingan ya selama 8 kali bimbingan tadi. Kemudian setelah itu teman-teman menghasilkan ya dari 8 kali bimbingan itu kan menghasilkan yang namanya laporan tugas akhir ya. Nah, laporan tugas akhir itu diujikan dulu di sidang ya di sebuah forum yang namanya sidang tugas akhir. Dan di forum sidang tugas akhir itu nanti pasti akan ada kalau teman-teman dinyatakan lulus ya, karena di sidang tugas akhir itu bisa dinyatakan tidak lulus juga sebetulnya. Oke, Lagi ke bengkel. ini yang bocor-bocor tolong di-mute dulu ya, teman-teman ya. Oke, jadi itu ya tadi setelah sidang ya, yang menentukan teman-teman lulus atau enggak. Jadi kalau dinyatakan lulus di sidang, itu kan pasti nanti akan ada perbaikan-perbaikan ya, catatan perbaikan. Nah, itu silakan teman-teman lakukan revisi berdasarkan perusahaan perbaikan tadi. Nah, baru nanti hasil revisinya itu adalah bentuk final dari tugas akhir teman-teman semua. Ya, jadi kalau teman-teman sudah mengumpulkan bentuk final tugas akhir tadi, itu dinyatakan teman-teman sudah menyelesaikan tugas akhirnya ya. Sekaligus dinyatakan lulus juga. Ya, gitu ya Mas Adiansyah ya mungkin ya. Apakah ada yang belum terjawab Baik. tadi pertanyaannya? Pak, tambahan Pak. Jadi jika saya belum mengikuti sidang, artinya saya belum mendapatkan nilai di tugas akhir nih Pak ya. Karena Pak untuk mengikuti sidang tadi kan Bapak sebut harus menyelesaikan mata kuliah wajib Pak ya. Iya, Sedangkan betul. saya ini masih ada mata kuliah wajib yang belum saya selesaikan di Iya. semester genap. Nah, iya betul Mas ini ya. Jadi Artinya saya belum bisa mengikuti ini Pak ya, belum bisa mengikuti sidang nantinya. iya betul Mas, sayangnya seperti itu ya. Nanti harus Oh, mengikutinya di semester depan. Dan saran saya mungkin oh, bisa ini aja Mas, mungkin di apa? Dipindahkan aja ininya ya, apa untuk KRS-nya nggak perlu isi tugas akhir dulu, tapi isinya nanti semester depan saja. oh gitu Kak. Karena saya pikir saya butuh 2 semester sih Pak buat ngerjain tugas akhir ini. Oh ya nggak apa-apa kalau memang ada rencana itu ya, nggak apa-apa nanti diambil dari sekarang. Ya udah kalau Boleh gitu Pak. Mas ini ya, Baik, mungkin tapi ya itu nanti mungkin mohon maaf ya teman-teman untuk sidangnya baru bisanya nanti di semester depan. baik Pak. Terima kasih Pak atas Baik, jawabannya. sama-sama Mas Adiansyah. Baik aja. Eh, Mas ini ya Dwi Prasetyo ya, silakan. Ya, izin Pak, izin bertanya sebelumnya apakah suara saya terdengar jelas Pak? Ya, kedengeran Mas, silakan. Oke, terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya Dwi Prasetyo Ananowari dari mahasiswa konversi PJJ Informatika peminatan network. Ini kan tadi saya kalau saya tidak salah dengar ya Pak ya, untuk TA ini kesempatan memilih dosen bimbing yang awalnya ditentukan sekarang kita memilih sendiri apa ya. Nah, Ya ada. kemudian ini saya tadi sudah coba untuk mengisi Google Form-nya Pak. Saya sampai di pertanyaan apakah Anda sudah menghubungi calon dosen pembimbing? Saya pilih tidak. Tapi kemudian di bawahnya ada pertanyaan berikutnya Pak, yaitu upload bukti komunikasi dengan calon pembimbing yang menyatakan kesediaan dari dosen pembimbing itu. Jadi gimana Pak maksudnya Pak ya? Oh ya, Yang nanti pertama mungkin Pak. saya baik Kemudian silakan. yang kedua
saya jadi kepikiran tadi yang sebelumnya yang dari kalau nggak salah dari Mas Muhammad Ardiansah terkait harus menyelesaikan dulu eh, mata kuliah wajib apa ya? Karena kebetulan saya kan konversi Pak di semester 3 ini saya TA bersamaan dengan 3 mata kuliah juga Pak. Berarti itu nggak bisa dibarengin Pak ya? Karena kan TA ini kan berbarengan sama 3 mata kuliah. Apakah tetap bisa bareng nanti sidang setelah eh, 3 mata kuliah ini UAS atau berarti TA saya dilempar ke semester berikutnya setelah tiga mata kuliah ini beres, Pak. Tapi saya sudah lulus SKS 126 sih, Pak. Kayak gitu, Pak. Terima kasih. Oke, Mas. Panggilannya siapa? Mas Dwi ya, bukan? Iya, Pak. Mas Dwi, Pak. Ya, oke. Mas Dwi, mungkin untuk yang pertama tadi untuk itu uploadnya tadi seharusnya ini ya saya bikin opsional ya tadi. Jadi saya udah setting ulang, silahkan di ini lagi ya teman-teman ya. Iya, baik, Pak. Ya, oke, silakan di ini aja kalau emang belum ada. Tapi saya ini ya, saya kalau bisa sih teman-teman ini ya ada komunikasi ya ke dosennya gitu ya supaya dan kalau bisa ada jawabannya dulu ya teman-teman ya. Jangan belum ada jawabannya teman-teman sudah upload gitu ya. Karena kan ya siapa tahu dosennya nggak bersedia gitu ya. Gitu ya. Jadi nanti uploadnya setelah ada jawaban dari dosennya gitu. Ditunggu aja. Nah, kemudian tadi Mas Dwi ini kan apa mengambilnya bersama dengan 3 mata kuliah lain ya 3 tadi mata ya. kuliah lainnya, Pak. Semester ini kan ya diambilnya tapi ya. Iya, semester ini semester terakhir saya, Pak. Ya iya nggak apa-apa. Jadi nanti sidangnya berarti nanti ini setelah 3 mata kuliah tersebut dinyatakan lulus gitu. Nanti kita bisa jadwalkan sidang gitu. Jadi sebenarnya bisa diselesaikan di semester ini juga untuk ini ya tugas akhirnya. Maaf, Pak. Berarti setelah keluar nilai di Siakat, Pak ya, bukan setelah UAS, Pak ya? Karena kan kadang-kadang jeda dari selesai UAS sampai nilai keluar eh, variatif, Pak ya, masing-masing dosen gitu, Pak. Berarti nunggu semua UAS, semua nilai muncul semua, baru saya bisa sidang gitu, Pak ya? Iya sebenarnya bisa ini juga sih bisa sebelum itu juga sih kan sebenarnya kita udah kelihatan ya kalau misalkan dari tugasnya dari UTS-nya dari absensinya itu udah bagus gitu ya nilainya ya itu kan kemungkinan besar pasti lulus tuh kan tinggal puas aja gitu ya kalau udah ada kecenderungan positif seperti itu nanti boleh gitu ya jadi sebelum nilai keluar bisa mendaftar sidang sebetulnya Oh, ya berarti, jadi karena berarti tidak masalah, Pak ya, ya berbarengan dengan ya 3 nggak mata kuliah, masalah Pak ya? ya Oh, ya. nanti daftar aja nggak apa-apa asalkan itu ya dipastikan aja nanti teman-teman kalau seperti itu ya demi dirinya masing-masing ya demi kebaikan masing-masing ya tolong komit untuk menyelesaikan mata kuliah lain tersebut ya jangan sampai nggak lulus ya karena kalau nggak lulus ya nanti kelulusan di TA-nya bisa dibatalkan juga ya karena teman-teman kita akan mulai ini kalau bisa saya usahakan di bulan Januari itu udah mulai sidang gitu ya karena apa karena kita waktunya itu lebih pendek ya dari semester lalu kalau semester lalu itu pelaksanaan sidang itu bisa sampai 2 bulanan ya waktu pelaksanaan sidang ya kalau semester ini kayaknya nggak sampai 2 bulan ininya ya mungkin hanya hanya 1,5 bulan lah nanti untuk pelaksanaannya. Pak berarti untuk tadi kan Bapak bilang yang requirement-nya sudah dirubah Pak ya, yang untuk upload bukti. Iya, Tapi betul. kita tetap harus WA. Berarti kita tetap harus ngechat ke 3 pilihan dosen kita Pak ya. Salah satu aja sih, yang pertama aja nggak apa-apa Oh, itu. iya iya, baik Tapi Pak. kalau kalau mau nggak kalau takutnya kalau tiga-tiganya ngechat gitu ya, misalkan yang pertama teman-teman udah nyangkut gitu ya, takutnya dosen yang berikutnya kan ini ya apa? Oh ini kok saya dihubungin ini tapi kok nggak jadi bimbing saya gitu, takutnya seperti itu. Jadi Oh, hubunginya baik Pak. cukup satu aja ya teman-teman ya nggak usah tiga-tiganya. Yang pertama aja yang dihubungin. Baik Pak. Pak, terima kasih banyak Pak atas kesempatannya Pak. Baik, sama-sama Mas. Tadi saya lihat udah ini ya, ternyata udah banyak yang submit juga. Tapi itu ya teman-teman ya, mungkin bagi yang belum submit ditunggu sampai balasan ini ya, sampai dosennya membalas dulu ya. Gak apa, ini kan waktunya masih saya buka sampai Jumat ya, jadi masih ada cukup waktu sih. Ya kalau bisa besok ya, tolong chatnya besok aja karena ini waktunya udah malam hari di hari libur juga gitu ya teman-teman ya. Ya takut dosennya malah nantinya merasa terganggu terus feel gitu ya teman-teman. Akhirnya nanti malah ditolak gitu takutnya. Ya saya sarankan nanti di jam ini aja, di jam kerja saja gitu ya. Besok mulai.
Oke, selanjutnya mungkin Mas Alfian Ibrahim tadi saya lihat. Ini mungkin yang ini ya, yang resen saya kasih satu lagi ya. Setelah itu nanti saya fokus ke sesi tanya aja apa yang di chat saja. Silakan Mas Alfian. Ya, terima kasih Pak Syahid. Saya Alvin Ibrahim, mahasiswa konversi PJJ Informatika. Mau nanya nih Pak, sejauh yang saya tahu dan di konversi di apa namanya di sebelumnya jadi STMIK Dharma Negara itu biasanya sih output dari skripsi itu adalah aplikasi Pak ya. Nah untuk di Unsia ini untuk output dari tugas akhir itu harus aplikasi atau enggak Pak ya? Jadi semisal saya ambil peminatan data science gitu. Nah, biasanya outputnya aplikasi kah atau bagaimana Pak ya? Terima kasih. Mas Alfian untuk ini ya, kita nggak harus bentuk aplikasi ya teman-teman ya outputnya ya. Tapi ya kalau data science kan kebanyakan malah yang banyak apa yang sudah-sudah itu kebanyakan itu hanya sampai ke analisis saja gitu ya. Jadi kalau misalkan kita uji coba machine learning gitu ya, nanti dicoba diterapkan di satu data, terus nanti dibahas ininya, dilakukan training, testing, evaluasi, kemudian baru sampai dan saya itu analisis ya, udah sampai situ aja. Biasanya cukup sampai situ aja nggak apa-apa. Tapi kalaupun teman-teman bisa sampai bikin aplikasi, ya itu akan jadi poin plus gitu ya. Kalau nggak pun nggak masalah sih sebenarnya ya. Gitu ya Mas Alfian ya, mungkin nggak harus sampai aplikasi ini ya. Tapi itu sebenarnya ini kembali ya teman-teman ya, ini kembali lagi ke dosennya gitu ya, dosen pembimbingnya ya. Kadang memang ini saya ini juga sebagai ketua juga untuk memilihnya juga agak berhati-hati juga ya teman-teman ya. Jadi beberapa dosen memang untuk tugas akhir ini memang tuntutannya agak berat gitu ya. Permintaannya atau requirementnya itu agak mungkin ada beberapa yang berat, ada juga yang enggak yang simple gitu ya. Nah, itu teman-teman coba ini ya. Coba dicari tahu dulu. Nah, mungkin enaknya teman-teman kalau mau cari tahu bisa berkomunikasi dengan kakak tingkatnya gitu ya, yang sudah lulus. Nah, mungkin bisa dapat preferensi dari sana gitu ya. Dan juga mungkin dari interaksi selama ini ya, mungkin di kelas gimana sih kalau ngasih tugas, dosennya gimana sih kalau mengajar gitu ya. Itu teman-teman bisa jadikan pertimbangan juga. Oke gitu ya Mas Alfian ya mungkin ya. Baik Pak, terima kasih. Baik selanjut. Ini masih ada yang resen ya ternyata ya. Ya Mas Agus Fadilah ini ya jawaban. Apakah mau bertanya yang di chat ini? Tadi Iya kita Pak, mau hampir saya jawab. betul pertanyaannya yang di chat. Oke, itu ada ya teman-teman ya. Nanti setelah ini juga nanti akan saya bagikan untuk buku pedomannya ya, buku pedoman tugas akhir yang lengkap gitu ya. Kalau yang tadi saya paparkan itu kan hanya overview-nya saja ya teman-teman ya. Hanya secara ringkas saja gitu ya. Nanti di buku pedoman itu nanti akan cukup lengkap, jadi akan detail ya, termasuk dari fontnya apa saja, marginnya berapa gitu ya. Kemudian untuk format penulisan tabel seperti apa, gambar seperti apa, ya termasuk nanti untuk spasi akan seperti apa, nanti ada di sana semua gitu ya. Nanti akan saya bagikan setelah ini ya teman-teman ya. Ini sebenarnya mau saya bagikan langsung ya, tapi tadi saya cek kok ini ya yang di komputer saya ada dua ini ya, dua buku pedoman. Nanti saya akan cek dulu ya teman-teman ya, takutnya nanti kalau saya asal bagi takutnya itu karena kemarin itu ada pembaruan pedoman gitu ya. Saya takut ya saya bagiannya adalah file yang lama gitu ya. Nanti akan saya coba cek dulu yang baru yang mana, baru nanti akan saya bagikan ya. Nanti tunggu aja di grup ini ya teman-teman ya, di grup WA dan di LMS ya, akan segera dibagikan. Oke, kemudian ya Mas Ramadhani tadi ya udah kejawab ya, itu harus dalam bentuk aplikasi ya untuk outputnya. Untuk Mas Syahrul tadi di atas yang di atas udah saya jawab. Untuk Mas Rido ya itu ya silakan mumpung KRS-nya masih dibuka ya teman-teman ya. Masih akan dibuka sampai 2 minggu lagi ya. Saya nggak tahu ya ini amannya sih minggu ini ya, 1 minggu ini kemungkinan sih masih dibuka. Kalau 2 minggu lagi saya juga kurang ini ya, kurang bisa memastikan juga ya teman-teman ya. Mumpung masih ada kesempatan pokoknya dalam mengubah KRS silakan disesuaikan KRS-nya. Untuk Mbak Ayu Kamilah, nah ini Mbak Ayu tadi saya sudah sempat check-innya ya. Ini sepertinya perlu disesuaikan lagi ya Mbak Ayu ya untuk KRS-nya karena saya lihat ada beberapa mata kuliah wajib yang belum diambil.
gitu ya. Nanti silakan mungkin kalau mau lebih ininya, mungkin kalau kesulitan ke dosen PA-nya bisa ke saya ya Mbak Ayu ya. Jadi ini mata kuliah wajib ini perlu diambil sebetulnya. Ya, kemudian Mas, bentar lagi. Ya, ini Mbak Ayu ini ya, tolong segera hubungin ya Mbak Ayu ya. Karena ini akan apa? Akan bermasalah gitu ya kalau nggak diurus ini KRS-nya. Mas Abdul Hanif, salam bukti. Ya tetap ini ya teman-teman ya, tolong bersabar dulu gitu ya. Untuk sebenarnya nggak apa-apa sih kalau teman-teman ini ya, kalau misalkan di bukti chatnya itu belum ada balasan dari dosen gitu ya, tapi ya mungkin nanti saat saya melakukan plotting itu nanti akan saya prioritaskan ke nomor sekian gitu ya, nggak akan jadi prioritas utama. Ya kalau nggak ada balasan dari dosennya gitu ya. Ya, jadi saran saya ini ya, bersabar ya teman-teman ya, coba tunggu sampai besok ya, besok pagi teman-teman bisa chat. Nanti kan bisa teman-teman isi besok ya untuk uji formnya. Mungkin sekarang bisa diisi dulu yang bisa diisi gitu ya kan. Kalau sekarang kan bisa kesimpan ya teman-teman di uji form itu ya. Jadi nanti besok tinggal melengkapi apa yang belum terisi. Ya udah lulus Mas Faisal Dwinanto. Nah ini teman-teman rata-rata yang kurang-kurang ini memang ini ya. Ada mata kuliah ini ya. Nah ini kalau mata kasusnya ini ya teman-teman, nah ini yang saya takutkan kalau kasusnya ada mata kuliah di semester genap ya, yang itu belum diambil, ya itu memang berat ya teman-teman ya. Jadi memang harus menunggu di semester depan untuk itu. Iya, ini termasuk ini ya kasusnya Mas Faisal ini kayaknya agak berat ya ini ya. Ya karena memang dari hasil konversinya memang yang banyak terkonversi itu mata kuliah semester ganjil gitu ya, sehingga mata kuliah semester genapnya itu bolong ini ya. Oke, kemudian tadi yang belum terjawab siapa Mas M. Rido atau ya itu mungkin kalau dosennya nggak respon-respon sampai di batas deadline ya teman-teman ya, itu malah saran saya sebaiknya jangan ini ya teman-teman ya, jangan dijadikan dosen pembimbing gitu ya. Maksudnya ini bukan bukan ini ya, artinya kan ketika baru pengajuan aja udah mungkin teman-teman sulit menghubunginya gitu ya, takutnya nanti mungkin ke belakangnya akan makin susah gitu menghubunginya. Jadi mungkin harus segera cari opsi lain kalau memang nggak merespon. Mungkin kalau sehari dua hari nggak dibalas gitu mungkin teman-teman bisa chat kembali gitu ya, chat ulang. Tapi kalau udah 5 hari teman-teman coba chat beberapa kali nggak dibalas ya itu silahkan coba cari opsi lain lah teman-teman. Dan Mas Indra, saya lihat ya kan ada beberapa mata kuliah haji yang belum terchecklist dan mata kuliah wajib lagi di sana. Ya, ini Mas Indra bisa ini ya, mungkin bisa disesuaikan KRS-nya ya. Nanti silahkan hubungi dosen PA-nya untuk melakukan perubahan ya. Indra siapa namanya Indra Ari. Wah sayangnya ini ya, kayaknya yang berat ini kalau mata kuliahnya itu hanya dibuka di semester genap ya teman-teman ya.
Ya kalau emang hanya dibuka semester genap ya itu ya teman-teman ya mungkin ya dengan berat hati memang baru bisa di semester depan ya teman-teman ya untuk ininya, untuk sidangnya gitu ya. Pak, saya masih ada 2 mata kuliah yang belum selesai tapi sudah ambil semester lagi. Dan sekaligus mengambil mata kuliah tugas akhir itu bagaimana. Ya nggak apa-apa kalau emang ini ya kasusnya berbarengan bisa ya teman-teman ya. Sambil diselesaikan mata kuliah itu sambil ambil tugas akhir. Oke, Mas Adin Fitroni itu ya. Memang bagusnya itu ya teman-teman ya kalau udah ada balasan ya teman-teman ya. Kalau belum ada balasan nggak ini. Kalau untuk mata kuliah lulus tapi tidak sengaja diambil lagi itu bisa dibatalin nggak? Wah, itu Mas Syahrul. Ya nanti ini aja Mas chat ke saya aja ya nanti saya bukakan kembali untuk KRS-nya. Sudah dapat lebih dari mata kuliah wajib. Ya teman-teman ini ya mata kuliah wajib ya itu sesuai namanya ya. Namanya mata kuliah wajib ya itu memang sifatnya wajib diambil ya teman-teman ya. Jadi memang tidak bisa ditoleransi ya, tidak bisa digantikan dengan mata kuliah yang lain itu kalau memang tidak diambil, memang belum diambil atau memang belum lulus sebelumnya. Oke, GFOM itu ya silahkan bisa diisi ya teman-teman ya untuk GFOM-nya. Ini dengan sudah. Ya teman-teman untuk ini ya untuk kasusnya Mas Muhammad Ilham Ardi itu ya kalau memang bisa diulang semester ini ya diulang semester ini gitu ya. Tapi kalau nggak bisa ya tadi ya mungkin jawabannya ya harus menunggu ya teman-teman ya ini ya. Ya untuk Mas Husnul ini untuk mata kuliah untuk KRS sekarang kalau ada yang diubah silakan hubungi dosen PA-nya ya teman-teman ya untuk melakukan perubahan ya karena untuk perubahan itu harus dilakukan pembatalan KRS terlebih dahulu. Mas Nurdin Sasongko. Oke, misalkan kalau nanti ambilnya ini ya teman-teman ya, kalau ambilnya lebih dari 144 SKS itu nggak masalah ya. Misalkan 147 atau berapa boleh ini ya. Ya tapi maksimalnya ya teman-teman ya perlu dipahami bahwa maksimal itu untuk S1 itu adalah 160 SKS ya teman-teman ya. Jadi kalaupun lebih ya jangan ini ya, jangan terlalu banyak lebihnya. Oke, itu ya teman-teman ya mungkin ya. Ini oh, masih ada yang resen ya ternyata ya. Oke, ini mungkin terakhir sebagai penutup mungkin boleh Mas Aliman Hakim. Gimana Oke, Mas? makasih Pak Syahid. Izin Pak bertanya, untuk tahapan sidangnya ada apa aja ya Pak? Berapa kali sidang sampai akhir itu? Ya, nanti kita sidang cukup 1 kali aja, Mas. Jadi sidang 1 kali, nanti ada revisi, setelah itu udah selesai gitu aja. Dan nanti untuk Oh, teknis sidangnya nanti akan saya sampaikan ulang di akhir ya, gitu ya. Nanti mm, takutnya kalau saya sampaikan sekarang, ya pasti nanti akan banyak pertanyaan lagi gitu ya. oke, siap. Makasih Pak Syahid. Ya, baik, sama-sama, Mas. Oke, itu ya teman-teman ya, mungkin ya. Eh silakan teman-teman mungkin bisa mulai diisi ya. Untuk di formnya kalau sudah ada mungkin sebelumnya udah janjian dengan dosen tersebut boleh ya dilampirkan itu tinggal di screenshot dan dicantumkan kalau memang belum bisa besok mulai ini ya coba didekati dosen-dosennya yang cocok itu ya dan itu pastikan ya teman-teman ya tolong dihati-hati juga gitu ya. Karena memang dosen pembimbing itu ya bisa dibilang cukup berpengaruh juga gitu ya terhadap kelangsungan tugas akhirnya ya sebenarnya bukan masalah eh, yang utama itu bukan masalah kompetensi dosennya ya teman-teman ya, bukan masalah ya kualifikasi penting gitu ya, tapi yang paling utama itu adalah dari menurut saya itu dari sisi chemistry-nya ya teman-teman ya. Kalau ada chemistry itu nanti akan lebih mudah katanya daripada mungkin buat teman-teman yang tidak cocok gitu ya satu sama lain ya. Jadi itu ya hati-hati, mungkin bisa sharing-sharing dengan angkatan-angkatan sebelumnya ya supaya nanti teman-teman tidak ada
kendala apa kalau ada kendala pasti ada gitu ya, tapi untuk meminimalisir itu bisa dilakukan. Oke, baik itu teman-teman dari saya tutup ya mungkin ya untuk hari ini. Terima kasih atas kedatangannya teman-teman. Nanti silahkan untuk rekamannya dan juga pedomannya itu akan saya share segera hari ini atau paling lambat besok pagi ya teman-teman ya, ini karena renderingnya mungkin agak lama. Jadi ditunggu aja besok pagi. Kalau besok belum saya share nanti silahkan ditagih aja ya teman-teman ya. Nanti bisa, takutnya saya yang lupa nantinya. Oke, sekian dari saya teman-teman. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan dan semoga sukses ya teman-teman di sini untuk menjadi tugas akhirnya dan harapannya bisa lulus secepatnya gitu ya dari Universitas Siber Asia ini. Sekian, terima kasih. Sekali lagi teman-teman, saya tutup. Ini meskipun saya lihat masih ada beberapa pertanyaan. Ya nanti ya mungkin pertanyaannya bisa ditanyakan di ini ya teman-teman ya, melalui chat atau melalui grup ya. Karena waktunya udah cukup malam. Sekian, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Recording stop.